Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah isu global dalam pendidikan sains. Nah, bersama dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Renard Haji Rayandra Asyar MSI. Di sini kami membahas dua model pembelajaran, yaitu yang pertama model SEARCH, yang kedua adalah model Nester. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai model SEARCH. Apa yang dimaksud dengan model SEARCH? Oke, bisa kita lihat di gambar ada dua lingkaran. Model SEARCH ini adalah model pembelajaran yang memiliki dua disiplin ilmu atau sebuah ide yang tumpang tindih muncul sebagai pengorganisasian elemen. Contohnya seperti pembelajaran IPA dan matematika, dengan pengambilan data, charting, dan grafik sebagai konsep bersama. Lalu seperti apa sih bentuknya? Bisa kita lihat lagi nih di gambar. Untuk merencanakan pendalaman tentang studi model SEARCH, setidaknya memiliki dua anggota dari dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi mendekati sesi perencanaan awal dengan gagasan konsep kunci, keterampilan, dan sikap yang secara tradisional diajarkan dalam pendekatan single subject. Kita nih sebagai guru mengidentifikasi prioritas masing-masing, mencari tumpang tindih dalam konten materi pelajaran dengan memiliki kecakapan nyata tentang apa yang diajarkan di unit studi yang sudah dipilih. Nih, lihat nih gambar di samping, ada sub ilmu fisika, kimia, biologi. Di situ pada proses tumpang tindihnya itu mencari hubungan konsep. Begitu. Kemudian kita lihat lagi nih gambar di samping. Ada fisika dan biologi. Sebagai contoh, guru fisika dapat fokus pada konsep getaran yang berfokus pada frekuensi getaran. Nah, pada saat yang sama, guru biologi mengajarkan tentang sistem pernapasan yang berfokus pada frekuensi pernapasan. Maka, tema pemersatunya adalah frekuensi. Oke. Kuncinya adalah untuk mencari konsep, topik, keterampilan, sikap, standar, dan kebiasaan pikiran yang terjadi di kedua mata pelajaran. Untuk menggunakan berbagai pandangan integrasi kurikuler, guru perlu mengeksplorasi dua disiplin untuk konsep bersama, keterampilan dan sikap, serta untuk tumpang tindih konten yang sebenarnya. Proses ini lebih kompleks dari sekedar sequencing unit bertepatan dengan satu di daerah topik lain. Kemudian, apakah ada keuntungan dari model SEARCH ini? Jelas, ada 3 keuntungan. Yang pertama, tumpang tindih tadi memfasilitasi pembelajaran mendalam konsep-konsep untuk transfer. Yang kedua nih, lebih mudah untuk penjadwalan periode perencanaan umum untuk tim 2 guru daripada untuk menyulap penjadwalan untuk tim 4 guru. Yang terakhir, perencanaan sering menyebabkan pengalaman instruksional bersama, seperti menampilkan sebuah film yang sesuai atau merencanakan perjalanan bidang yang relevan. Karena 2 guru mungkin dapat menempatkan 2 periode mereka kembali ke belakang untuk membuat lebih besar blok waktu. Selain keuntungan, ada juga nih kekurangannya. Kekurangannya jelas dari segi waktu. Waktu perencanaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan unit. Selain waktu, itu ada fleksibilitas dan kompromi adalah bahan penting untuk keberhasilan pelaksanaan. Yang kedua, membutuhkan kepercayaan nih dan kerjasama tim. Lalu
model ini juga mengintegrasi di dua disiplin ilmu. Berarti harus membutuhkan komitmen dari mitra untuk bekerja melalui tahap awal. Nah, yang terakhir, untuk menemukan tumpang tindih nyata dalam konsep kurikuler membutuhkan dialog yang mendalam, baik itu dalam bentuk percakapan. Itulah sekian dari model SERT. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran nested. Di mana seperti yang kita ketahui, model pembelajaran nested biasanya disebut juga dengan model pembelajaran bersarang. Model pembelajaran bersarang itu sendiri merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam suatu disiplin ilmu. Secara khusus, yang fokus pengintegrasiannya pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya. Pengertian lain dari model pembelajaran nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Di mana model nested juga memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan dari proses, sikap, dan komunikasi. Model pembelajaran nested juga memiliki karakteristik, di mana salah satunya yaitu holistik. Holistik di mana pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami fenomena dari segala sisi. Yang kedua, model pembelajaran nested memiliki karakteristik bermakna. Dan yang ketiga yaitu otentik. Nah, yang selanjutnya, model pembelajaran nested itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan juga, di mana salah satu kelebihan dari model pembelajaran nested itu sendiri yaitu dengan menggunakan model pembelajaran ini, seorang guru dapat menyediakan integrasi kurikulum yang luas. Tentu saja, jika guru merancang atau bekerja bersama-sama, model ini menawarkan banyak peluang untuk menggabungkan beragam keterampilan dan konsep untuk mencapai lebih banyak kompleksitas dan kedalaman dalam pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran nested itu sendiri yaitu muncul dari sifatnya, yaitu ada bersarang 2, 3, atau 4. Target standar pembelajaran dalam suatu pembelajaran dapat dilakukan membingungkan siswa jika sarang tidak diedukasi dengan hati-hati dan jika kombinasi dangkal atau buatan. Prioritas konseptual dari pembelajaran mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak hal tugas belajar sekaligus. Kekurangan selanjutnya, guru mungkin tidak secara eksplisit tentang berbagai lapisan pembelajaran yang mengakibatkan sedikit transfer aktual atau penerapan keterampilan dan konsep. Model pembelajaran bersarang atau nested ini paling tepat digunakan ketika guru mencoba untuk menanamkan proses standar seperti keterampilan berpikir, keterampilan kompetitif, dan keterampilan literasi menjadi pembelajaran kontennya mereka. Menjaga tujuan konten tetap di tempatnya sambil menambahkan fokus berpikir, menargetkan keterampilan sosial, dan meningkatkan keterampilan membaca dan menulis keseluruhan pengalaman belajarnya siswa. Yang terakhir, kegiatan penerapan menggunakan model pembelajaran nested. Nah, di sini kita mencoba menerapkan pembelajaran dalam materi klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, model pembelajaran nested atau model pembelajaran bersarang merupakan pemaduan berbagai bentuk penugasan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dapat dilihat
di dalam gambar yang ditampilkan. Di mana pada pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup, dalam kegiatan pembelajaran terdapat perpaduan berbagai konsep keterampilan yang akan dilakukan yang menjadi proses standar dalam mencapai standar isinya. Keterampilan yang diterapkan dalam materi ini yaitu ada 3. Yang pertama, thinking skill, yang kedua, social skill, dan yang ketiga, organizing skill. Dan untuk materi klasifikasi makhluk hidup ini sendiri, organizing skill dan thinking skill merupakan proses standar, sedangkan standar dari isinya itu sendiri yaitu klasifikasi makhluk hidup sebagai materinya itu sendiri. Sekian dan terima kasih.